tahun 2020. Santri sehat, Indonesia kuat. Merdeka Cilacap mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, seluruh sahabat Merdeka Cilacap dan seluruh santri di tanah air. Senang sekali saat ini kita akan berbincang kembali dengan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Cilacap, Bapak Haji Mahmudin, SPD MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah. Senang sekali berjumpa lagi, berbincang-bincang lagi ya Pak. Sehat ya Mbak ya. Alhamdulillah, sehat juga. Kemudian langsung saja ya Pak. Ya. Bertepatan dengan Hari Santri 20 Oktober 2020 ini, saya ingin menanyakan tema Hari Santri tahun ini itu Santri Sehat, Indonesia Kuat. Ya, seperti itu kurang lebih temanya. Nah, menurut Bapak, tanggapan Bapak bagaimana mengenai tema tersebut? Apakah apa maknanya yang terkandung dalam tema tersebut? Baik, terima kasih. Saya ingin menyapa para pemirsa keluarga besar MAN3 Cilacap dan para santri di Indonesia. Selamat Hari Santri yang ke berapa ya? Kelima ya mungkin ya, 2015 sekarang 2020. Kita mengambil tema Santri Sehat, Indonesia Kuat ya. Bagus sekali tema ini Mbak, dan kita berharap dengan Hari Santri dengan mengusung tema Santri Sehat Indonesia Kuat, itu artinya di tengah kondisi pandemik yang seperti ini, semua santri, semua siswa-siswa madrasah, bahkan semua anak-anak sekolah harus tetap menjaga kesehatannya. Semua keluarga di Indonesia harus tetap menjaga kesehatannya. Paling tidak kita harus menjaga protap COVID-19, pakai facial, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kemudian jaga imunitas dan juga imanitas kita. Karena santri harus selalu menjadi kekuatan garda terdepan. Bagaimana kita juga tahu bahwa Hari Santri ini muncul sebagai sebuah peristiwa heroik yang pada saat itu bangsa Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pada bulan Oktober kira-kira, tepatnya tanggal 22 saat itu, atas inisiatif dari berbagai ulama, berbagai kalangan aktivis pendidikan, termasuk para guru, ketika Indonesia yang baru saja merdeka itu masih juga menghadapi tantangan-tantangan penjajah dari luar. Kemudian mereka berkonsultasi, diadakanlah musyawarah para ulama, juga para pendidik, para aktivis, sehingga diputuskanlah sebuah resolusi jihad, yaitu sebuah keputusan bahwa membela bangsa yang sudah merdeka, membela tanah air Indonesia, hukumnya wajib setiap muslim, setiap masyarakat, tentu bukan hanya muslim ya, setiap warga negara hukumnya wajib membela negara. Termasuk hari ini sebenarnya saya bangga ini dengan tadi MAN3 Cilacap juga mengadakan upacara ya Mbak ya, dengan Bapak Ibu Dewan Guru, dengan para siswa mohon maaf belum bisa dilibatkan kecuali yang menjadi petugas. Gimana bangganya ketika yang lain memberikan aspirasi, memberikan ingin memberikan kontribusi bagi negara dengan cara berdemonstrasi, turun jalan, bahkan ada yang anarkis. Justru para santri mereka justru menghormati Hari Santri Nasional ini dengan tidak turun jalan, tapi mereka tetap berada di rumah masing-masing. Tetapi secara khidmat kita bisa mengikuti kegiatan upacara secara virtual. Di samping itu, ini menjadi perenungan bahwa setiap zaman kita pasti akan menghadapi tantangan-tantangan yang selalu akan muncul. Apalagi seperti hari ini tantangan yang tidak pernah kita bayangkan. Maka santri sehat dalam arti santri menjaga protap kesehatan menjadi sebuah ikhtiar bersama untuk supaya kita semua terselamatkan dari bahaya COVID-19 ini. Wah, sangat dalam ya Pak maknanya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
begini, pandangan masyarakat terhadap santri itu biasanya santri itu ketinggalan zaman gitu. Iya. Santri itu biasanya bersarung, berpeci. Nah, bagaimana saran Bapak ataupun tanggapan Bapak untuk santri masa kini menghadapi abad ke-21? Oke, ini pertanyaan dari Mbak Zulfa luar biasa ini. Santri selama ini yang dikesan dengan sarungnya, dengan pecinya, sebenarnya itu tidak serta-merta menjadi identitas yang bisa kita sebut ketinggalan zaman. Sebab dengan peci, Presiden Soekarno dulu bangga mereka ketika datang ke Memproklamirkan. berbagai negara, ya mereka kunjungan-kunjungan luar biasa justru dengan pecinya. Bahkan peci sudah menjadi Indonesian identity, menjadi ciri khasnya orang Indonesia. Itu tentang peci. Tentang sarung. Sarung ini kalau Mbak Zulfa atau teman-teman pemirsa di rumah, jika besok Mbak Zulfa atau teman-teman, terutama sarung itu kan dipakai laki-laki ya, terutama yang laki-laki, misalnya melaksanakan ibadah haji besok, di luar aktivitas yang mengharuskan pakai pakaian umroh, pakai sarung, itu orang negara-negara lain sangat bangga. Bahkan saya pernah ketika pakai sarung itu justru dari India waktu itu mereka menanyakan dengan bahasa India, saya cuma sedikit ngerti dikit-dikit. Mereka tanya di mana belinya, katanya kepengin sekali pakai sarung begitu. Itu artinya bahwa sebenarnya sarung sebagai identitas santri itu tidak serta-merta itu dapat dipahami bahwa santri yang pakai sarung itu tidak modern. Berarti harus bangga ya Pak? Bangga, walaupun ya tentu dengan perkembangan zaman seperti ini persoalan masalah pakai sarung, pakai celana itu why not? Tidak ada masalah. Nah, artinya begini, itu bukan merupakan satu tolok ukur bahwa ketika pakai sarung berarti tidak modern. Sekarang banyak orang-orang pakai sarung tapi pemikirannya sangat modern. Misalnya kalau kita lihat Gus Baha, Gus Baha itu jika beliau ceramah di kampus-kampus itu uraian materinya sangat detail sekali. Artinya tidak kalah dunia pesantren dengan dunia akademis dalam arti yang mereka dari kampus. Nah, hari ini saya berharap tidak ada dikotomi antara pesantren yang diidentitaskan dengan tadi misalnya pakaian dengan teman-teman yang mereka sudah aktif belajar baik di madrasah atau di perguruan tinggi begitu. Ini keduanya harus ada garis sinergi, jangan sampai antara pesantren dengan dunia akademis itu dipertentangkan. Seperti saya lah, saya pakai sarung, tapi saya seorang penggerak pendidikan, seperti Mbak Zulfa juga tidak pakai pakaian yang kekinian gitu. Tapi juga seorang akademisi, tapi juga punya jiwa santri. Nah, pesan yang ingin kita tangkap kira-kira, mengapa bangsa kita hari ini mengadakan kegiatan atau setiap tahun kita mengadakan Hari Santri, itu supaya bangsa ini jangan lupa dengan sejarahnya, bahwa santri ini adalah salah satu elemen negara atau elemen bangsa yang sudah punya kontribusi yang sangat besar, dan hari ini negara harus hadir kepada pesantren, ya. Dan pesantren merupakan satu bentuk asli model pendidikan di Indonesia, ya. Bahkan sejak sebelum bangsa ini lahir. Yang saya maksud lahir itu sebelum diproklamasikan, sebelum kita punya undang-undang dasar, sebelum ditetapkan dasar negara, pesantren sudah ada. Nah, hari ini tugas negara harus ikut merawat kehadiran pesantren itu, tentu dengan segala modifikasinya. Saya punya catatan, Mbak Zulfa bisa nanti baca ya. Saya pernah ada 3 kali tulisan saya dimuat di webnya pesantren Tebuireng tentang inovasi pesantren abad 21. Itu keren sekali. Bagaimana pesantren bisa menjaga marwah pesantrennya, nilai-nilai pesantrennya sekaligus, tapi bisa bertahan menghadapi tantangan abad 21. Perkembangan zaman gitu. Itu nanti bisa dibaca di sana bahwa kita harus menyesuaikan pesantren yang bisa eksis, ya. Kalau hari ini kita lihat pesantren yang di dalamnya juga didirikan lembaga formal, jadi ada sekolah atau ada madrasah yang nanti mengeluarkan ijazah. Kalau pesantren kan nggak ada ijazahnya, sehingga ketika kita hari ini hanya berbekal pesantren saja, dalam arti tidak mengikuti lembaga pendidikan formal, memang pada tataran
aksi sosial, peran kita kurang teroptimalkan, karena hari ini kita sudah ada semacam legacy. Ketika ditanya pendidikannya apa, mana ijazahnya, begitu. Kalau cuma dari pesantren itu nanti ijazah. kurang. Nah, sebaliknya, kalau hanya mengejar sekolah formal, misalnya SD, SMP, SMA, bahkan kuliah begitu, tapi hanya ijazah formal saja, tidak punya nilai-nilai pesantren, tidak punya jiwa pesantren, hari ini pun menurut saya sangat disayangkan, karena kita hanya akan bisa belajar banyak tentang ikhlas, tentang sederhana, tentang kebersamaan. Itu kita temukan di pesantren. Di sekolah ada, tapi tidak seheboh kalau di pesantren. Nah, kamu bisa bayangkan yang namanya kehidupan pesantren itu luar biasa. Ada pertanyaan lain? Ya, yang terakhir Pak, mungkin gini ya, biasanya pesantren sama madrasah itu kan sama-sama memuat nilai-nilai agama Islam. Ya. Nah, itu bedanya apa saja? Kemudian nilai apa saja yang terkandung di dalam pesantren maupun madrasah yang bisa kita amalkan untuk kesuksesan kita nanti? Oke, bagus sekali. Terima kasih Mbak Silva. Jadi pesantren dan madrasah, kalau menurut saya sebenarnya tadi yang saya sampaikan tidak bisa dipertentangkan. Madrasah sebenarnya merupakan metamorfosis atau jelmaan wajah baru, kira-kira lah, wajah baru dari dunia pesantren. Jika madrasah dirumuskan dan dikelola oleh orang-orang yang ngerti tentang pesantren. Nah, agak sedikit masalah ketika madrasah itu dikelola dengan cara-cara yang tidak mengakar dengan semangat pesantren. Padahal madrasah sebenarnya ini adalah metamorfosis, perkembangan ke arah masa kini dari pesantren. Ya, di situ ada pelajaran agama, ada kiai, ya. Kemudian ada nilai-nilai kejujuran, nilai keikhlasan, nilai spiritualitas. Madrasah ada. Hanya di madrasah figur kiai memang tidak sentral, tidak oleh satu orang. Kalau di pesantren itu biasanya oleh satu orang. Nah, ini menjadi penting untuk kita bicarakan bersama di dalam kita memperingati Hari Santri di tahun 2020, agar setiap kita, terutama keluarga besar madrasah atau masyarakat pendidikan yang mereka sekolah, yang mereka kuliah, itu tentu akan sangat ideal jika di samping sekolah dia juga memperkuat basis nilai-nilai agamanya. Di samping kuliah dia juga memperkuat nilai-nilai agamanya. Ya, yang bagus tentu sekolah atau madrasah yang di dalamnya ada pengelolaan pesantren. Seperti di Mandika Cilacap ini kan kita punya boarding school. Ya. Artinya bagi mereka yang ingin 24 jam belajar di madrasah dengan nilai-nilai pesantrennya, kita sudah punya, yaitu yang namanya pesantren Ma'had atau pesantren Bahrul Ulum Mandika Cilacap. Demikian Mbak Silva. Terima kasih Bapak, penjelasan yang sangat bermanfaat untuk kita, juga semoga untuk bermanfaat untuk para pemirsa, sahabat Mandika Cilacap. Untuk perbincangan kali ini mungkin cukup sekian. Untuk para santri tetap semangat dan tetap bangga bahwa kalian adalah santri Nusantara. Mari kita ucapkan santri sehat, Indonesia kuat. Ya. Ayo, santri sehat, Indonesia kuat. Terima kasih. Ya. Mandika Cilacap, mantap. Sekian dari kami. Bila terdapat kesalahan, kita mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Terima kasih Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.